Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya. Kita akan masuk ke contoh ketiga untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Oke, di sini saya akan mengingatkan kembali rumus yang kita gunakan ya. Rumus yang kita gunakan di sini yang pertama ya jelas berkaitan dengan sudut sinus ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sudut tan ya, atau tangan di sini. Jadi ada dua sudut yang kita miliki dijadikan sebagai rumusnya. Yang pertama adalah sinus, kemudian yang kedua adalah tangan. Oke, kita akan langsung saja ke contoh yang ketiga. Oke, soalnya adalah tentukan limit sin 6x per tan 4x untuk x mendekati 0. Ini adalah soalnya. Oke, kita tulis kembali ya. Kemudian langkah berikutnya ya kita teliti dulu fungsi trigonometrinya perlu dirubah atau tidak. Kita lihat untuk yang bagian atas, nah ini adalah sinus. Sudah ada di sini sesuai ya, sudut sinus ya. Kemudian yang bawahnya adalah tangan. Di sini sudah ada tangan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah di sini fungsinya tergabung, ada sinus dan ada tangan. Sedangkan di rumusnya tidak ada fungsi yang tergabung, hanya masing-masing. Oke, ya, berarti di sini yang dapat kita teliti yang pertama adalah tidak ada bentuk sin dan tan sekaligus ya. Jadi langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah pisahkan bentuk sin dan tan. Ya, kita sesuaikan dengan rumus yang kita miliki. Jadi harus dipisahkan bentuk sin dan tan-nya. Oke, kita akan terapkan di sini sama dengan limit. Nah, yang pertama kita akan pisahkan dulu sin ya. Berarti di sini sin ya, karena sin ini di atas berarti tinggal per 1. Jadi sin 6x per 1. Karena kalau kita bagi ya kembali lagi hasilnya adalah sin 6x. Kemudian dikali, berikutnya adalah tan. Kita akan pisahkan tan. Karena tan ini adalah terletak di bawah, berarti kita rubah menjadi 1 per tan 4x ya. Kalau kita cek ya akan kembali lagi bentuknya adalah sin 6x per tan 4x. Oke, sekarang kita sudah berhasil memisahkan bentuk sin dan tan. Kemudian kita lihat bentuk masing-masing. Untuk bentuk sin ya, di sini bentuknya adalah sin 6x per 1. Kita kembalikan lagi ke dalam rumusnya. Rumusnya itu harus ada x-nya di atas maupun di bawah. Sedangkan di sini belum ada x-nya di bawahnya. Berarti perlu penambahan x. Oke. Kita lihat di sini belum ada unsur x ya. Belum terdapat x dan belum sama. Artinya di sini 6x, di sini 1. Itu maknanya belum sama nilainya. Jadi di sini ada dua permasalahan. Yang pertama belum terdapat x dan belum sama nilainya. Oke, kita akan lakukan secara sekaligus ya, supaya jadi 6x berarti 1 ini perlu dikali dengan 6x ya. Supaya tidak merubah hasilnya berarti yang harus kita lakukan adalah kalikan dengan 6x per 6x untuk yang sin. Jadi diperoleh limit sin 6x per 1 dikali
6x per 6x. Oke, kita lanjutkan untuk tannya. Kasusnya sama, ternyata di sini atasnya belum terdapat x dan nilainya belum sama. Jadi ada dua kendala. Yang pertama, belum terdapat nilai x dan belum sama nilainya. Jadi kita akan lakukan hal yang sama untuk tan. Supaya menjadi 4x, berarti satunya perlu dikali dengan 4x. Supaya hasilnya tidak akan berubah, ya kita harus kalikan dengan 4x per 4x. Berarti di sini dikali 1 per tan 4x dikali 4x per 4x. Nah, oke, kita akan lakukan yang pertama dulu, yaitu sin. Kita kalikan ya. Oke, yang pertama berarti limit sin 6x. Nah, kita akan kalikan dulu dengan 6x. Nah, 6x-nya tidak bisa kita langsung kalikan dengan 6x. Jadi 36x kuadrat. Nah, itu tidak boleh, karena 6x ini adalah milik sin. Jadi kalau dikalikan dengan suatu bilangan, letakkan di depan sudutnya. Nanti di sini kita akan letakkan dikali dengan 6x. Kemudian yang bawahnya, ya ini tinggal kita kalikan. 1 dikali dengan 6x diperoleh 6x. Oke ya, cukup mudah ya. Berikutnya lakukan hal yang sama untuk tan. 1 dikali 4x, ya hasilnya adalah 4x. Kemudian yang bagian bawahnya, tan 4x dikali 4x. Karena di sini ada sudutnya, jadi tidak boleh kita kalikan 4x dikali 4x. Yang boleh kita lakukan, ya kita letakkan 4x ini di depan sudutnya. Berarti tinggal dikali 4x. Oke ya. Kita akan lanjutkan lagi. Tinggal kita kalikan aja, sama dengan limit 6x ya, kita letakkan di depan ya, 4x nya juga kita letakkan di depan, diperoleh 6x per 4x. Kemudian dikali, nah ini tetap sin 6x per 6x ya, sin 6x per 6x. Kemudian dikali, yang belum adalah 4x per tan 4x. Oke ya, ini adalah hasil dari perhitungan sebelumnya. Kemudian di sini kita lihat ya, ada x dengan x, boleh kita coret ya. Jadi tinggal 6 per 4. Oke, ini adalah konstanta, boleh kita keluarkan dari limit. Jadi sama dengan, nah ini yang diperoleh sebelumnya ya. Tinggal kita keluarkan 6 per 4, kita keluarkan dari limitnya, berarti letaknya di depan limit. Berarti 6 per 4 dikali limit sin 6x per 6x dikali 4x per tan 4x. Kita lihat 6 per 4 tetap. Nah, kemudian tinggal kita hitung nilai limitnya. Yang pertama sin 6x per 6x. Nah, ini nilainya sudah sama, berarti akan sama dengan 1. Jadi di sini akan dikalikan dengan 1. Kemudian berikutnya 4x per tan 4x. Nah, ini juga nilainya sudah sama, yaitu 4x. Berarti nilai limitnya akan sama dengan 1. Berarti dikali dengan 1. Hasilnya sama dengan 6 per 4. Kalau kita sederhanakan ya, semuanya dibagi dengan 2, berarti 3 per 2. Jadi tinggal kita simpulkan limit sin 6x
per tan 4x untuk x mendekati 0 akan sama dengan 3/2. Oke, ini adalah penjelasan contoh yang ketiga. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Oke, kalau gitu saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.